Tuhan, kami rindu melayani-Mu, kami rindu dekat dengan-Mu, kami rindu menikmati Engkau Tuhan. Itu sebabnya di dalam ibadah kali ini, Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengurapi umat-Mu dimanapun mereka berada, dan urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dan tidak ada yang terhalang, dan umat-Mu diberkati dan dibawa naik oleh Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita deklarasikan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan lanjutan daripada bagian yang kelima dari gereja yang kuat atau strong church, bagian yang kelima, dan bagian yang kedua daripada legacy. Gereja yang kuat adalah gereja yang dapat melakukan tugasnya sebagai duta besar kerajaan Allah di muka bumi. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya setiap kali Tuhan punya agenda untuk dikerjakan di muka bumi, karena dia sudah melimitasi dirinya bahwa dia yang akan berkuasa adalah manusia, maka dia harus bekerja sama dengan manusia. Itu sebabnya dia mencari gereja yang dapat mengeksekusi semua agenda sorga di muka bumi. Itulah gereja yang kuat. Untuk supaya gereja itu bisa kuat, maka gereja harus mempersiapkan generasi muda. Sebagai apa? Sebagai penerus. Sebab visi yang ditaruh Tuhan di dalam satu gereja mungkin tidak selesai dari satu generasi. Maka dia akan diteruskan oleh generasi berikutnya. Itu sebabnya Allah kita disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan Allah Yusuf mungkin tidak disebutkan. Ada minimal 4 generasi yang hidup bersama-sama yang takut akan Tuhan. Saya berdoa bahkan bisa 5 generasi, bisa 6 generasi, bahkan bisa 7 generasi. Jadi bagaimana supaya generasi muda bisa menjadi penerus dari visi yang Tuhan taruh, bahkan bisa membawa naik lebih tinggi daripada waktu pendahulunya, maka generasi itu harus menerima warisan dari pendahulunya, sebab semua yang ada di dalam gereja bisa terjadi oleh karena pendahulunya mereka mengikuti arahan Tuhan dan tuntunan Tuhan dan visi yang Tuhan berikan di dalam gereja kita di GBI WTC ini. Bagian ini sudah saya bicarakan pada minggu yang lalu. Itu sebabnya saya pakai pakaian yang sama dengan minggu lalu, karena tappingnya bersama-sama, saudara. Jadi saudara daripada bertanya, kok Bapak enggak ganti? Iya, saya lupa bawa pakaian, saudara. Warisan apa saja yang harus kita siapkan bagi next generation? Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang 2 hal yang sudah saya bahas. Yaitu pertama adalah warisan visi, dan yang kedua adalah warisan nilai. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan warisan apa lagi yang harus diterima oleh next generation atau murid-murid yang berikutnya yang akan meneruskan perjalanan gereja ini kalau kami generasi yang pendahulu sudah dipanggil Tuhan. Dan Tuhan Yesus belum datang. Warisan yang ketiga adalah warisan iman. Saya sering kali mengajarkan kepada saudara betapa pentingnya jemaat juga harus mewarisi warisan iman yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Kenapa gereja ini bisa berjalan dari level yang satu masuk dalam level yang berikutnya? Karena
Saya diajar Tuhan untuk berjalan bukan dengan penglihatan dan hal-hal yang nampak, tetapi berjalan dengan yang tidak kelihatan, yaitu iman. Live not by sight, but live by faith. Sebab kenapa Pak setiap orang harus berjalan dengan iman? Sebab iman adalah nilai tukar atau alat tukar yang bisa membuat apa yang di sorga bisa turun di muka bumi. Atau yang sering kali saya sebut sebagai heaven currency. Oleh karena gereja itu adalah representasi daripada kerajaan sorga di muka bumi, maka gereja harus terlatih, katakan bersama saya, terlatih bagaimana menarik kuasa Tuhan, menarik yang di sorga, semua fasilitas di sorga ditarik turun di muka bumi. Oleh sebab itu, saudara mau tidak mau, saudara mesti belajar melangkah bukan dengan uang, melangkah bukan dengan penglihatan yang saudara dan saya sudah tahu, tapi melangkah dengan sesuatu yang tidak tahu. Dan itulah yang disebut dengan iman. Seorang hamba Tuhan yang saya sangat respect namanya Billy Graham. Dia berkata begini, "The greatest legacy one can pass on to the one's children and grandchildren is not money or other material things accumulated in one's life, but rather than a legacy of character and faith." Jadi Billy Graham ini sama seperti apa yang saya sampaikan kepada saudara, bahwa warisan yang terbesar yang diberikan kepada generasi berikutnya atau anak dan kepada cucunya bukan apa yang dikumpulkan, kekayaan uang yang dikumpulkan oleh generasi pendahulunya, tetapi lebih daripada warisan yang harus diteruskannya, yaitu karakter dan iman. Saya pengen, kenapa saya sering cerita semua pergumulan gereja ini dan bagaimana Tuhan menuntun, dan saya mengulang-ulang sebab saya pengen mewariskan perjalanan iman ini dalam hidup saudara. Saya pengen saudara mewarisi langkah iman yang saya kerjakan, sehingga nanti pada waktu next generation ini menyelesaikan dan meneruskan, saudara sudah punya tahapan iman at least sama dengan pendahulumu, dan kau bisa tarik naik lagi pada dimensi yang lebih besar. Wow, kalau ini saudara kerjakan, maka gereja ini akan membuat orang lain akan berkata, wow. Orang lain akan berkata, wow. Kenapa? Karena saudara akan melihat multiplikasi yang jauh lebih besar dari apa yang saudara pikirkan. Inilah yang saya sebut warisan iman ini. Apa sih Pak yang Bapak maksudkan? Ini yang saya sebut dengan warisan pengalaman supranatural yang terus harus terjadi di dalam gereja ini. Mungkin saudara berkata, mungkin banyak orang yang sering bertanya, Pak, kenapa banyak sekali aset yang dipercayakan, banyak sekali hal-hal besar dipercayakan kepada gereja ini, karena kita hanya melakukan fokus kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Dan saya sudah janji, saya tidak akan melakukan yang tidak diperintah Tuhan. Jadi kalau saudara mendengar saya mengulang-ulang apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, ini artinya saya pengen Anda warisi apa yang saya ceritakan. Sebab gereja, kenapa gereja harus bergerak dalam dimensi iman dan dimensi supranatural? Sebab gereja adalah kantor cabang resmi dari kerajaan Allah di muka bumi. Itu ada dalam Matius pasal 16 ayat 18 dan 20. Dan dia berkata begini, I will build my church, and the power of hell shall not prevail against it. Jadi tidak ada satu kuasa kegelapan yang bisa menghambat
Kalau saudara diperintahkan Tuhan, kalau saudara dengar cerita, sekalipun dihambat, sekalipun ada ratusan bahkan ribuan orang mau menghambatnya, saudara mesti berjalan punya pengalaman dengan Tuhan, bukan dengan penglihatan, tapi saudara berjalan dengan Tuhan di dalam iman. Dan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan itu namanya pengalaman supranatural. Selama saudara dan saya berjalan dengan iman, mengikuti kehendak Tuhan, yakni apa yang sorga ingin kita lakukan, maka dengarkan, ini yang seringkali orang tidak sadari, bahwa kalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan menjadi agenda sorga supaya terjadi di muka bumi, maka Tuhan juga konsekuen karena kita melakukannya, maka sorga akan membackup, menyediakan apa saja yang kita perlukan. Saya kadang-kadang amazed, saya kadang-kadang juga heran. Kok pikir apakah saya juga tidak deg-degan? Siapa bilang? Satu hari anak saya tanya kepada saya, Papa kan udah sering khotbah ya, Papa masih ada nggak deg-degan gitu? Saudara, semakin saya deg-degan, saya semakin senang khotbah. Kenapa? Karena artinya saya masih bergantung kepada Tuhan bahwa saya tidak mampu. Waktu saya disuruh mengerjakan proyek-proyek, kenapa saya deg-degan? Saya itu artinya saya mengatakan kepada Tuhan bahwa saya nggak bisa sendiri. Saya harus berjalan dengan Tuhan. Itu sebabnya saya ingin wariskan ini kepada saudara. Jangan pernah saudara merasa pede. Dan saudara mungkin berkata, Bapak kelihatannya pede. Tanya yang sebenarnya. Sebenarnya sering nggak deg-degan? Setiap kali disuruh deg-degannya lebih besar. Tapi saya tidak mau terbatas kepada ketakutan dan kekhawatiran. Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Ini bagus ayat ini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu bisa menguasai diri menurut apa saudara? Ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi saudara dan saya mesti berjalan, ya, harus terus bertumbuh. Sebab hal-hal yang supranatural akan bisa terjadi sesuai dengan ukuran iman. Dari pemimpin, ukuran iman dari pengerja, dan ukuran iman dari jemaat. Saya melihat, saudara, saya juga kadang-kadang heran kenapa saya sering cerita, supaya di dalam tengah-tengah saya cerita, saudara juga menaikkan derajat iman atau level iman saudara, supaya kalau semua yang diperintahkan Tuhan itu bisa terjadi, itu bukan karena manusia, tapi karena kita mempercayai Tuhan. Ini ada quote yang bagus. Every time we live the value of the truth of God's word, the size of our faith will automatically increase. If the size of our faith increase, our exchange value will also increase. So that's why what we hope and we believe will definitely happen. Setiap kali saudara menghidupi nilai kebenaran yang Tuhan berikan, maka ukuran iman kita otomatis akan bertambah. Dan kalau nilai atau ukuran iman kita bertambah, maka semakin besar pula apa yang kita harapkan dan kita yakini bisa terjadi. Oleh karena itu, kalau saudara merindukan sesuatu yang besar, ya ukuran imanmu dinaikkan, di-upgrade. Ini ada quote yang bagus. How big we can receive from heaven is determined by the size of our faith. The greater the size of a person's faith, the greater the miracles one get. Jadi, seberapa besar yang kita terima dari sorga, itu ditentukan oleh besarnya ukuran iman yang kita miliki. Semakin besar ukuran iman, maka mujizat yang besar pun akan saudara peroleh.
Nah, warisan apa lagi yang harus kita berikan kepada next generation? Yang keempat adalah warisan cara hidup, saudara. Waktu Abraham diuji sama Tuhan, pada waktu Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak, sebenarnya kalau dari perspektifnya Ishak sebagai anak, dia bisa memilih. Dia bisa memilih apakah dia mau mengikuti rencana Tuhan dalam hidup Abraham yang melibatkan dia, atau dia bisa lari. Karena dia sudah besar, dia bisa membuat pilihannya. Tapi Ishak melihat bagaimana selama ini hidup bapaknya Abraham. Ketika Abraham taat sama Tuhan, Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya. Dan ketika dia melihat bahwa Tuhan ketika ada ujian ketaatan dalam hidup Abraham, Ishak melihat bahwa ada jaminan di dalamnya, ada jaminan perlindungan Tuhan, ada jaminan pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Maka Ishak akhirnya memilih, oh kalaupun aku taat meskipun kelihatannya ini tidak masuk akal, meskipun kelihatannya saya sepertinya menjadi korban. Tetapi ketika aku mau taat dalam rencana Tuhan, maka anugerah yang sama yang ada dalam hidup Bapakku juga akan aku alami. So ini adalah garansi yang membuat Ishak akhirnya mau masuk ke dalam langkah iman yang sepertinya tidak masuk akal ini, tapi dia tahu bahwa ketika dia taat sama rencana Tuhan, seenggak masuk akal pun itu, dia mau menaruh kepercayaannya kepada perintah Tuhan. So ini adalah cara hidup yang Abraham turunkan kepada Ishak. Kejadian 26 ayat 1 sampai 12, di situ saudara bisa baca bahwa Ishak sebenarnya tidak menerima janji Tuhan secara langsung. Tetapi dia memiliki cara hidupnya Abraham yang taat. Dia melihat bagaimana Abraham bisa taat, dia melihat bagaimana Abraham mengikuti rencana Tuhan, dia melihat bagaimana Abraham taat di dalam firman Tuhan, sehingga dia juga melihat bagaimana Abraham menaruh Tuhan sebagai prioritas utamanya. Sehingga pada waktu Ishak hidup sendiri, dia harus hidup mandiri, dia pun taat waktu Tuhan melarang dia pergi ke Mesir, dia taat untuk tinggal di Gerar. Karena dia melihat bagaimana bapaknya hidup, bagaimana bapaknya taat dan menaruh Tuhan sebagai prioritas utama, maka Ishak pun melakukan hal yang sama. Nah, dari sejak saya kecil, saudara, saya melihat bagaimana orang tua saya hidup, saya melihat bagaimana orang tua saya mengajarkan saya, dan itu melekat dalam hati saya. Saya melihat bagaimana kalau mereka melayani, mereka tuh gak mengharapkan sesuatu. Mereka melayani tahu bahwa ini adalah sebuah kehormatan. Ketika mereka melayani, mereka bukan untuk menerima tetapi untuk memberi. Ketika mereka melayani, mereka mau memberikan nilai tambah kepada orang yang mereka layani, bukan mengharapkan sesuatu dari orang yang mereka layani. Dan menurut saya itu adalah hal yang sangat mulia. Hal yang seharusnya saya mewakili generasi muda itu mengadopsi hal ini, bahwa ketika kita melayani, kita tuh seharusnya tahu bahwa kita tuh sedang memberi, melakukan sesuatu yang terhormat. Yang kedua, saya melihat juga bagaimana orang tua saya membangun keintiman dengan Tuhan. Saya melihat bagaimana papa saya tuh kalau baca firman, oh semangatnya. Saya tuh kalau di bawah ya saudara ya, terus saya dengar ada suara orang teriak, wow gitu di atas. Nah saya ini kaget bun gitu ya, saya kaget gitu. Terus saya lihat ternyata ada apa di atas, oh ternyata beliau sedang membaca rema firman Tuhan. Oh ya sesimpel itu bun gitu ya. Saya nggak nyangka gitu bahwa orang tuh baca Alkitab tuh bisa se-excited ini gitu. Tapi bagaimana dia berdoa, bagaimana dia semangat membaca firman Tuhan. Dan saya tuh melihat papa saya itu bukan orang yang takut nangis. Dan menurut saya ini salah satu nilai yang sangat melekat di saya gitu ya. Biasanya kan laki-laki itu kan kayaknya kalau nangis tuh lemah gitu ya. Tapi enggak loh. Menurut saya setiap kali dia nangis di hadapan Tuhan itu adalah lambang kekuatan. Justru ketika dia menangis, dia mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan untuk dia menjalankan apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidupnya. So crying is not a weakness, it's a strength buat saya. Jadi bapak-bapak, para laki-laki tidak apa-apa kalau nangisnya di hadapan Tuhan. Karena saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amen. Lalu saya juga ngelihat bagaimana dia itu mewariskan kepada saya, hidup itu ya bukan tentang berapa banyaknya yang kamu punya. Bahagia itu bukan kalau kamu punya banyak. Bahagia itu kalau kamu bisa hidup dalam rencana Tuhan. Itu saya diomongin dari sejak saya SD sampai segede gini. Saya nggak pernah melihat itu berubah. Bahwa hidup itu
bukan tentang berapa banyak yang kamu punya, tetapi hidup itu tentang bagaimana kamu menyelesaikan rencana Tuhan, menyenangkan Tuhan. Karena kalau kita menyenangkan Tuhan, segala sesuatu yang kamu perlukan itu udah Tuhan cover. Tidak ada ambisi pribadi dalam hidup mereka untuk mereka mempunyai banyak dan untuk mereka mewariskan sesuatu yang sifatnya material. Tapi mereka mewariskan kepada saya bahwa kamu yang penting itu hidup menyenangkan hati Tuhan. That's it. Karena kalau kita hidup menyenangkan hati Tuhan, maka segala sesuatu yang kita butuhkan itu Tuhan akan sediakan. Mereka juga gak pernah muluk-muluk beli barang. Mereka tuh banyak-banyak ngajarin seperti ini. Dalam membeli segala sesuatu, dalam kekonsumtifannya kita, ada satu prinsip yang menurut saya harus hidupi dan saya rasa saya akan terus hidup seperti ini. Mereka selalu bilang gini, hiduplah sedemikian rupa sehingga kemanapun Tuhan utus kamu, kamu bisa hidup. Sesederhana dan sesimpel itulah esensi kehidupan. Jadi kemanapun kamu pergi, kamu kemanapun, kamu gak akan butuh fasilitas yang banyak-banyak untuk kamu bisa melayani Tuhan. Untuk kamu bisa hidup. Hiduplah sedemikian rupa sehingga kemanapun kamu pergi, kemanapun Tuhan utus kamu, kamu bisa hidup. Itu yang saya pelajari dari mereka dan to be honest, memang mereka gak pernah neko-neko kalau pergi kemana-mana. Well, papa saya agak sedikit lebih rewel daripada mama saya, tapi selalu hal-hal yang esensi. Selalu hal-hal yang gak bersifat, ini kasurnya kurang nyaman nih, bukan yang kayak gitu. Tapi selama ada tempat tidur, cukup. Selama ada makanan, ada minuman, cukup. Hiduplah sedemikian rupa sehingga kemanapun kamu pergi, kemanapun Tuhan utus kamu, kamu bisa hidup. Itu yang saya dapatkan dari mereka. Mereka mengajarkan saya bagaimana saya mengasihi, saya harus mendidik anak saya, antara disiplin dan kasih harus seimbang. Dan itu saya praktekkan dan saya tanpa sadar, tanpa saya ada intention sekalipun, saya pun melakukan hal yang sama kepada anak saya, kepada pasangan saya. Bagaimana mereka suka mengumbar kemesraan di depan saya, nah itu juga saya lakukan ternyata kepada pasangan saya. Dan tanpa sadar itu membuat rasa aman kepada anak saya. Karena itu juga yang mereka tunjukkan kepada saya, karena itu juga yang mereka umbarkan di depan saya. Tapi saya pun jujur, saya merasa aman bahwa orang tua saya rukun hidupnya. So, cara hidup yang dikerjakan oleh Ishak, yang dia dapatkan dari bapaknya Abraham, membuat dia pun mengalami janji yang Abraham alami. Mungkin Ishak nggak langsung dengar, mungkin Ishak tidak langsung tahu dapatkan janji Tuhan seperti Abraham langsung, tetapi karena Ishak menghidupi cara hidupnya Abraham, dia mengerjakan ketaatan yang sama seperti Abraham, maka Ishak pun mengalami janji yang Abraham alami. Ishak terikat di dalam perjanjian berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham karena dia taat terhadap firman Tuhan. Nah ini quote orang yang tadi saudara. Yang sebelum saya ini, iya betul sekali. The predecessor's way of life was an investment for the next generation. How they live the word of God will have an impact on the next generation's way of life. Jadi cara-cara pendahulu kita hidup adalah sebuah investasi untuk generasi berikutnya. Ya, adalah investasi untuk generasi saya dan generasi di bawah saya. Karena bagaimana cara mereka menghidupi firman Tuhan akan punya impact, akan punya pengaruh di dalam cara hidup generasi yang berikutnya. Pengkhotbah 7 ayat 11 berkata bahwa hikmat itu sama baiknya dengan warisan dan suatu keuntungan bagi orang yang melihat matahari. So, Elisa contohnya, dia mungkin bukan anak jasmaninya Elia, tetapi dia menerima warisan dari Elia, bapa rohaninya. Karena dia taat sehingga dia mengalami lebih besar lagi dari apa yang Elia dulu alami. Dia bahkan bisa melakukan yang lebih besar lagi daripada yang Elia dulu pernah lakukan. Sehingga ketika kita menerima warisan itu dari bapa rohani kita, saya percaya Tuhan akan menurunkan hikmat buat kita. Karena hikmat sama baiknya dengan warisan. Dan saya percaya kalau generasi saya dan generasi di bawah saya, kita belajar untuk menerima warisan dari Bapa rohani kita. Saya yakin mungkin seperti Elisa kita akan bisa melakukan yang lebih banyak. Kita akan bisa menggarami lebih banyak komunitas. Kita akan bisa menyelamatkan lebih banyak jiwa-jiwa. Menjangkau lebih banyak orang di kota dan komunitas kita. Dan saya yakin nama Tuhan akan semakin dipermuliakan oleh generasi kita dan oleh generasi-generasi di bawah kita. Haleluya.
Nah, saudara, warisan yang kelima. Apa sih warisan yang kelima? Mari kita membaca dalam Keluaran pasal 36 ayat yang pertama dan kedua. Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniakan Tuhan keahlian dan pengertian sehingga Tuhan melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Saudara, ayat berikutnya berkata begini, lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam oleh Tuhan satu keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Aholiab dan Bezaleel yang menerima perintah itu Musa. Tetapi dia menerima pengurapan keahlian yang diberikan oleh Musa. Jadi warisan yang kelima adalah warisan pengurapan. Pak, jadi nanti saya akan jelaskan apa itu pengurapan. Tetapi apa yang dialami oleh Aholiab, pengurapan yang dimiliki oleh Musa sangat berbeda dengan pengurapan yang dimiliki oleh Yosua. Kenapa? Tugasnya berbeda. Musa membawa orang Israel sampai kepada sebelum Yeriko, lalu kemudian Yosua dia membawa masuk orang Israel ke tanah perjanjian. Sedangkan pengurapan yang berbeda lagi dengan Aholiab dan Bezaleel sesuai dengan tugas dan panggilan kita. Visi gereja itu sebabnya saudara mesti mengerti, visi gereja yang satu berbeda dengan visi gereja yang lain. Oleh karena itu, untuk menggenapi visi yang berbeda itu, maka memerlukan jenis pengurapan yang berbeda pula. Apa itu pengurapan, Pak? Pengurapan adalah kekuatan Tuhan yang dilimpahkan kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar dan yang dahsyat, yang tidak mungkin saudara dan saya lakukan tanpa Tuhan. Jadi kalau saudara melihat ada orang yang mengerjakan yang dahsyat, itu pasti campur tangan Tuhan. Kalau saudara melihat ada pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dan membuat saudara wow, itu pasti bukan dia, tapi itu pasti karena ada pengurapan yang Tuhan berikan dalam hidup dia. Kenapa, Pak? Karena dalam Mazmur pasal 108 ayat yang ke-14, hanya dengan Allah kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Atau dengan kata lain, hanya dengan pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita, baru kita bisa melakukan pekerjaan yang hebat. Saudara, Musa membelah Laut Teberau, itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Yosua tiba-tiba dia perintahkan kepada imam besar, telupkan kakinya. Pada waktu dia mentelupkan kakinya, maka air daripada sungai Yordan tiba-tiba terbelah. Wow, kenapa? Saudara, sekarang ini juga Tuhan banyak sekali bekerja yang sebenarnya tidak bisa, sebenarnya tidak mampu. Tapi ketika kita melangkah, terjadi mujizat demi mujizat terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saudara menerima pengurapan. Nah, saya ingin wariskan ini kepada generasi berikutnya. Next generation mesti menerima pengurapan untuk visi yang Tuhan berikan di dalam gereja ini. Saya tahu pengurapan Yosua berbeda dengan pengurapan Musa, tetapi pengurapan itu akan berkelanjutan demi sebuah tujuan yang Tuhan telah taruh sebelumnya dalam hidup Musa. Demikian juga pada next generation, saudara mesti menerima jenis pengurapan ini sehingga nanti saudara bisa mengembangkan, sebab tantangan di pada generasi yang akan datang berbeda dan jauh lebih sulit, jauh lebih besar. Itu sebabnya saudara at least saudara bertumpu menerima level pengurapan, menerima impartasi dari pendahulu saudara untuk bisa take off masuk dalam dimensi pengurapan yang semakin besar. Ada seorang hamba Tuhan namanya Redney Burton. Dia berkata begini, God's design is for His anointing to come upon those He find trustworthy, to empower them
to do great thing for Him. Jadi kalau Tuhan mendesain setiap pengurapan datang kepada setiap orang yang bisa dia percaya. Untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jadi bukan untuk show, bukan untuk show off, bukan. Bukan supaya nampak saudara lebih kece. No. Pengurapan itu ditujukan hanya untuk menyelesaikan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi setiap pengurapan akan mendatangkan, perhatikan, kenapa jenis pengurapan itu berbeda dengan pengurapan orang lain? Karena pengurapan itu mendatangkan anugerah yang berbeda. Dan dari setiap tugas yang diberikan. Saudara, karena kita diberikan oleh Tuhan visi to transform the communities, to influence the cities and give impact to the nation. Ini bukan mudah. Saudara, tanpa generosity, tanpa kemurahan hati dari jemaat, pengerja, gembala, tidak mungkin kita bisa menyelesaikannya. Tanpa saudara dan saya melangkah dengan iman, impossible semua rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita hari ini. Itu sebabnya saya sedang melihat ada pekerjaan yang besar, yang dahsyat, yang kita saat ini belum ngerti, tetapi itu akan terjadi sebab setiap pengurapan memiliki jenis anugerah yang berbeda. Mari katakan bersama saya, setiap pengurapan memiliki jenis anugerah yang berbeda dalam hidup kita. Oleh karena itu, kalau orang menerima anugerah yang berbeda, tidak usah iri, karena setiap pengurapan memiliki anugerah yang berbeda. Anugerah itulah yang mengalir dan datang dalam satu gereja berdasarkan apa, Pak? Perhatikan, pengurapan itu akan terus bertambah dan anugerah melahirkan sebuah anugerah yang lebih besar lagi. Karena apa? Karena ketaatannya kepada perintah Tuhan. Jadi Tuhan itu memberikan pengurapan kepada seseorang, kepada satu wadah semakin besar dalam levelnya oleh karena ketaatannya. Kalau saudara tadi mendengar bagaimana, perhatikan ya, tadi saudara mendengar bagaimana Eunike menjelaskan bahwa Ishak sebenarnya dia tidak menerima janji langsung, janji direct. Mungkin kalian generasi muda yang kalau nanti kita sudah tidak ada kau yang meneruskannya, saudara tidak langsung menerima janji ini dalam hidup saudara. Tetapi karena saudara menghidupi cara hidup yang saya hidupi, saudara akan menerima janji yang sama. Sama seperti Ishak ketika dia dibawa oleh ayahnya naik ke atas gunung Moria, maka Ishak bertanya, mana kambingnya papa? Daddy, kalau sekarang mungkin dia Daddy, mana kambingnya? Dia tidak menceritakan, dia berkata nanti Tuhan akan menyediakan. Waktu di atas kayu sudah disusun, kemudian saudara lalu dia mau mengikat Ishak. Ishak bisa lari karena umurnya sudah dewasa, udah pemuda. Dia bisa lari lebih kencang daripada Abraham. Kenapa? Abraham udah ratusan tahun. Udah ratusan tahun, udah lansia. Sedangkan Ishak lagi perkasa, dia bisa lari. Tetapi dengarkan, ketaatan Abraham membuat Ishak dia pengen menghidupi yang sama. Menerima ketaatan yang sama. Dan itulah yang menyebabkan janji Tuhan mengalir dalam hidup Ishak. Sekalipun Ishak tidak menerima janji. Saudara, saya mau beritahu, kalau saya berkata saya menerima janji Tuhan di dalam gereja ini, saya beritahukan pada saudara, dan saudara percaya dan saudara belajar melakukan yang sama dan mentaatinya, maka jangan heran kalau harta bangsa-bangsa datang di gereja ini, harta bangsa-bangsa juga datang dalam usaha saudara, harta bangsa-bangsa juga bisa datang dalam pekerjaan saudara, bisnis saudara, keluarga saudara. Itu bisa terjadi kenapa saudara? Karena saudara belajar mentaati apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Wow. Oke, sekarang bagian yang terakhir. Apa yang terakhir warisan yang harus saya miliki Pak sebagai next generation? Warisan yang keenam adalah warisan keintiman dengan Tuhan. Pak, kenapa warisan ini perlu? Sekarang perhatikan ya, kekuatan gereja kita ini adalah mendengar suara Tuhan
dan mentaatinya. Jadi kalau kita mentaati, ketaatan akan melahirkan pengurapan yang lebih besar, pengurapan akan melahirkan anugerah yang semakin besar, maka mau tidak mau kita harus memposisikan hidup kita supaya kita bisa dengan akurat mendengar arahan Tuhan. Nah, untuk saudara bisa mendengar suara Tuhan, saudara mau tidak mau harus membangun hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Tadi anak saya cerita dengan gayanya dia tentunya dia memperhatikan hidup papahnya. Saya masih ingat ketika saya lagi sabat, anak saya lagi kuliah, dia pagi, dia walaupun saya lagi sabat, saya bilang jangan diganggu, tetap aja semua orang tidak berani masuk di kamar saya, hanya satu manusia itu yang berani masuk, yaitu anak saya. Setelah dia minta dicium, cium kanan, cium kiri, dia pergi. Pulang lagi, dia berkata, "Papa masih di sini. Dari tadi pakaiannya sama, semua sama." Dia sudah selesai kuliah sampai sore dan saya masih ada di ruang sabat saya. Lalu dia bertanya, "Apa sih enaknya?" Saya tidak tahu yang dia tadi. Saya mungkin saya tanpa sadar yang tadi dia cerita. Kadang-kadang saya berteriak saking excitingnya. Kadang-kadang saya berbicara sendiri dan istri saya berkata, "Kamu ini ngomong apa sih?" Kenapa? Karena saya senang membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi makanya kadang-kadang saya mandi Tuhan bicara, saya jalan Tuhan bicara, saya nyoper Tuhan bicara, saya lagi duduk di kantor Tuhan bicara, saya lagi sabat Tuhan bicara. Jadi maaf ya, sampai saya duduk di kamar mandi pun Tuhan masih bisa bicara, coba. Makanya kamar mandi saya bikin yang begitu rupa. Saya bilang sama Noni, "Bikinlah Non yang keren, bagus supaya Bapak tahan di kamar mandi." Kenapa? Sebab disitulah banyak pengalaman yang baru. Arahan Tuhan akan bisa dengan jelas Anda dan saya peroleh ketika saudara intim, dekat dengan Tuhan. Makanya saya ingin wariskan ini. Saudara nanti ke depan Anda akan sulit sekali meneruskan gereja ini kalau saudara tidak mewarisi kehidupan keintiman dengan Tuhan. Sebab keintiman inilah yang melahirkan Anda peka dengan akurat apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, ada yang pernah tanya kepada saya, "Pak, bagaimana kok Bapak bisa yakin itu Tuhan?" Ya bagaimana, saya nggak percaya. Saudara, kalau saudara menikah, nggak usah suaranya. Saya bisa orang yang masuk itu yang masuk ke atas lantai 2 tempat saya lagi bekerja, itu pembantu atau istri saya ngerti. Dari mana? Dari langkahnya. Langkahnya itu udah beda. Masuk ke rumah itu kalau pembantu pelan-pelan. Kalau Ibu Flora, tok, 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 tok. Itu udah beda, saudara. Belum ngomong saya udah tahu hadiratnya datang. Itu baru, belum minyak wanginya. Itu masuk di kamar saya, sekalipun saya merem pun saya tahu siapa yang hadir. Dari apa? Baunya. Saya kenali ini adalah parfum yang dia sukai, yang saya sukai, dia kalau pakai itu. Makanya kalau dia mendekat, dia pakai parfum itu supaya saya mengenal. Belum ada suaranya. Jadi saudara, dari gerak-geriknya saja saya sudah tahu itu siapa. Bukan pembantu. Bukan pembantu, sama-sama wanita, jalannya beda. Sama-sama ada suara-suara bising, Anda bisa kenal itu suara Tuhan kalau saudara mau menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan. Yang gak ada yang instan, semua mesti spend waktu bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, saya mau mengakhiri dengan statement ini dan saudara bisa persiapkan perjamuan kudus. Dan Bauman dia berkata begini, "Everything we do for God will be the overflow of intimacy with God." Apa saja yang kita kerjakan sebenarnya untuk Tuhan adalah hasil keintiman kita dengan Tuhan. Oleh karena itu kalau saudara lihat ada perkara-perkara yang besar, ada perkara-perkara yang dahsyat terjadi, itu murni semata-mata karena overflowing. Karena
karena lahir dari sebuah keintiman dengan Tuhan. Dan saya berdoa kebenaran ini akan menolong saudara. Khususnya saya minta anak-anak saya next generation yang akan meneruskan kepemimpinan gereja ini. Dan semua para pengerja yang masih muda, ayo mulai membangun dan mengambil warisan. Warisan saudara bukan gedung, warisan saudara bukan aset tanah, warisan saudara bukan rumah sakit, warisan saudara bukan gedung-gedung yang mahal. Warisan saudara adalah cara hidup, visi, dan keintiman yang seharusnya saudara miliki. Dan kalau saudara miliki, saudara bahkan bisa membuat his story, cerita Tuhan dalam hidup saudara yang jauh lebih dahsyat, yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih perkasa, yang saudara tidak pernah lihat sebelumnya. Mari kita siapkan perjamuan kudus untuk menolong semua. Mari kita bangkit berdiri, panggil namanya Yesus. Jesus, panggil Jesus. Jesus, panggil namanya Yesus. Panggil Yesus. Jesus, Jesus, Jesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu ia memecah-mecahkannya. Setelah ia memecah-mecahkannya, ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memperingati akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini ada cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari saudara minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu, naikkan terima kasih Tuhan. Terima kasih, oh. Berapa banyak saudara mau terima 6 warisan dalam hidup saudara? Kalau saudara rindu, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan berkata, Tuhan, aku mau menerima warisan iman. Aku mau menerima warisan keintiman. Aku mau menerima warisan cara hidup. Aku mau menerima Tuhan warisan visi yang kau beri. Aku mau menerima warisan nilai yang kau taruh dalam gereja ini. Mari angkat tanganmu, angkat tanganmu. Oh shandarala barala 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 barala. Baik kau anak rohani dan anak jasmani, sama seperti Ishak, Elisa mengalami yang sama. Oh syakadarala barala barala. Terima. Aku melepaskan Tuhan pengurapan ini, supaya mereka menerima jenis pengurapan yang baru yang belum mereka terima. Oh syadarala batakandarala basyidi diarala basyandarala barala barala. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Syidi diarala basyandarala bata. Aku minta supaya Engkau Tuhan merilis pengurapan ini. Oh syandarala barala barala basyandarala barala barala. Syidi
Tuhan, mari terus urapi anak-anak-Mu. Aku lepaskan, aku impartasikan semuanya, supaya mereka bisa terima warisan yang terbaik untuk melanjutkan kegerakan yang Tuhan sudah kerjakan. Mari bekerjalah, terus kerjakan dan lakukan. Haleluya. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Iya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di masa-masa kesakan ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Iya. Kalau hari ini kami menerima kebenaran-Mu, kalau kami ada di dalam satu wadah saja, Tuhan melimpahkan warisan yang berlimpah-limpah. Apalagi Engkau ya Tuhan yang ada di surga dan memperhatikan setiap hidup kami. Iya Tuhan. Betapa Engkau memberikan warisan yang berlimpah dalam hidup kami. Kami sudah menerima yang terbaik lewat korban Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kami bersyukur buat setiap keluarga rohani dan jasmani di mana kami ada Tuhan. Kami berterima kasih lewat keluarga rohani kami menerima warisan yang sangat berharga. Kami bersyukur kami menerima warisan iman, warisan nilai Tuhan. Warisan yang luar biasa, warisan gaya hidup dan banyak hal lain yang Tuhan berikan. Tuhan terima kasih. Lewat pemimpin rohani yang ada kami boleh belajar Tuhan. Dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan, sehingga kami belajar mengikuti jalan-jalan-Mu sebagaimana pemimpin-pemimpin kami mengikuti jalan-jalan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar setiap kami umat-Mu yang ada dalam wadah WTC Families Kau berkati dengan berlimpah-limpah. Buat kami menjadi jelas untuk mengikuti jalan-jalan dan cara-cara-Mu Tuhan. Dan aku berdoa biar setiap umat-Mu yang hari ini beribadah bersama-sama, kami menikmati sebagaimana pemimpin kami menikmati keintiman dengan Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu akan Kau bawa menikmati keintiman dengan Tuhan, menikmati keindahan bersama-sama dengan Tuhan, dan setiap apa yang Kau nyatakan menjadi jelas buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati setiap keluarga rohani lewat kersel-kersel yang ada. Engkau memberkati Tuhan kersel-kersel yang ada, buat itu menjadi suatu ikatan yang kuat. Sebab Tuhan mau kami ada dalam keluarga rohani yang sehat. Aku berdoa Tuhan, biar umat-Mu Kau berkati dengan berlimpah-limpah. Apa yang mereka kerjakan, mereka yang sekolah Kau sediakan apa yang mereka perlukan. Mereka yang bekerja Kau cukupkan, bahkan Kau berkati usaha di tempat di mana mereka bekerja dengan berlimpah-limpah. Mereka yang membutuhkan pekerjaan Kau sediakan jalan keluar Tuhan. Dan aku berdoa mereka yang terikat dengan hutang dan rindu Kau bebaskan dari hutang. Aku berdoa Kau sediakan jalan keluar sehingga mereka dapat mempunyai sumber untuk membayar hutangnya dan Kau bebaskan Tuhan. Mereka mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya Tuhan. Aku mau berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan. Aku berdoa mereka yang dalam keadaan sakit. Saat ini ketika mereka beribadah, mereka boleh dengar kebenaran firman Tuhan. Dan mereka boleh Kau sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Setiap anak-anak-Mu disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami berkati lingkungan sekitar tempat di mana kami berada. Kami berdoa Engkau memberkati Tuhan kota di mana kami berada Tuhan. Aku berdoa berikan pemerintahan yang sehat, yang takut dan hormat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai setiap hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari angkat dua tanganmu dan serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Di altarnya kita menyembah Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Yes Lord. Hadirat-Mu Kau ambil alih. Yes Lord. Hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka, biarlah umat-Mu menikmati. Yes Lord. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih
seluruh hidupku di altarmu menyembahmu, menyembahmu. Biarlah berkat yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta yang berasal dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. God bless you all. Kami ucapkan terima kasih buat Senior Pastor, buat message-nya yang sangat memberkati. Kami juga say thank you buat Bapak Ibu Saudara sudah join secara online. Kami rindu untuk dapat terus in touch dengan Bapak Ibu Saudara, dapat follow Instagram GBWTC, juga kami bisa dihubungi melalui Facebook dan juga melalui YouTube. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi melalui apps GBWTC, Instagram, ataupun melalui email GBWTC. Dan jika ada kesaksian dari Bapak Ibu Saudara dapat mengirimkan video, dapat di email ke email GBWTC. Kalau saudara diberkati oleh ibadah hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara dapat men-share video ini untuk dapat dibagikan ke teman-teman, rekan, ataupun saudara-saudara supaya video ini juga dapat menjadi berkat buat banyak orang. Happy Sunday, God bless you all. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya,
kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.